Tapi dia itu pasti melalui proses pemikiran-pemikiran kritis dia, tidak asal ikut. Berbeda dengan orang yang gak berani berbeda pendapat, dia tuh ya udah aja ikut-ikutan aja. Halo semuanya, kembali lagi di video terbaru aku. Teman-teman, fenomena ikut-ikutan masih menjadi masalah yang sulit diatasi di kalangan masyarakat kita. Karena biasanya orang yang ikut-ikutan ini tuh selalu melangkah, mengambil respon, mengambil tindakan dengan ikut-ikutan terhadap suara terbanyak. Hal itu sering kita temui, entah itu di real life atau di media sosial. Nah, kalau di media sosial biasanya ada orang yang dalam waktu itu dia tuh tiba-tiba dipuji setinggi langit dan juga tiba-tiba dihujat serendah-rendahnya. Dan itu bisa terjadi dalam hitungan menit. Dan ini banyak terjadi di kalangan media sosial kita, di kehidupan kita sekarang. Itulah bandwagon effect. Nah, teman-teman sekalian, bandwagon effect ini bisa juga dikatakan sebagai tren ikut-ikutan. Ikut-ikutan di sini pasti memiliki faktor-faktor tertentu, sebagaimana hal-hal lain yang memiliki faktor penyebab. Nah, fenomena ikut-ikutan ini juga memiliki faktor-faktor tertentu, guys. Yang pertama ada faktor internal dan juga yang kedua ada faktor eksternal. Ya, ada internal dan juga eksternal. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya manusia itu pasti bersosial, pasti ada bergantung dan juga tidak bergantung kepada orang lain. Nah, faktor internal yang pertama itu ingin diterima. Nah, hubungannya apa? Ya, hubungannya adalah ketika seseorang ingin bersosialisasi, ya, ketika seseorang ingin memerlukan atau ya memerlukan bantuan terhadap orang lain, kalau dia berbeda pendapat dengan orang lain, kan pasti ada sanksi sosial yang terlihat maupun tidak terlihat gitu ya. Maka ingin diterima atau rasa ingin diterima ini menjadi faktor internal yang dimana dia bisa jadi menyamakan pendapatnya atau suaranya atau apapun itu dengan orang lain, sehingga dengan demikian rasa ingin diterima merupakan faktor internal. Nah, yang kedua yaitu gak berani berbeda pendapat dengan orang lain. Nah, tren atau fenomena ikut-ikutan ini merupakan hal yang berkaitan dengan seseorang yang tidak berani berbeda pendapat dengan orang lain. Karena pada dasarnya orang yang memiliki prinsip itu tidak akan mengikuti orang lain yang tentunya walaupun emang ujungnya dia itu sama gitu tujuannya, tapi dia itu pasti melalui proses pemikiran-pemikiran kritis dia, tidak asal ikut. Berbeda dengan orang yang gak berani berbeda pendapat, dia tuh ya udah aja ikut-ikutan aja. Ya, jadi dia merupakan seorang yang tidak memiliki prinsip, tidak mau berpikir kritis. Nah, ini bahkan orang yang malas berpikir kritis biasanya ikut-ikutan orang lain. Kenapa? Seperti yang tadi aku katakan, orang yang berpikir kritis pasti memiliki option-option tertentu untuk mencapai tujuan. Orang yang malas berpikir ya udah ikut-ikutan aja, mana suara terbanyak kita ikutin, karena dia yakin itu adalah yang benar. Nah, ini banyak di media sosial. Teman-teman, di media sosial postingan yang banyak like-nya itu belum tentu benar. Komentar di suatu postingan yang dimana komentar tersebut banyak like-nya, itu juga belum tentu benar. Maka kemampuan kita untuk berpikir kritis itu diperlukan sehingga kita bisa mencapai tujuan pikiran kita yang benar, gak asal ikut-ikutan. Orang yang tidak memiliki prinsip dan juga tujuan biasanya mudah terpengaruh. Contohnya, ada seorang teman yang menawarkan barang, katanya ini limited edition loh, harganya sekian. Nah, ternyata temennya ini yang ditawarin juga tertarik nih sama barang tersebut, tapi uangnya itu pas-pasan, sesuai lah dengan harga barang yang dijual. Nah, kalau dia memiliki prinsip, dia itu gak akan beli barang limited edition ini, sekalipun ini hanya dijual satu produk oleh brand tersebut. Nah, kalau dia punya prinsip, dia gak akan beli karena dia akan mempertimbangkan kalau uang itu bisa dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu di kehidupan sehari-harinya. Tapi kalau dia tidak punya prinsip, ya udah dia bakal beli, gak peduli kebutuhan dia untuk kebutuhan sehari-harinya gimana, itu terserah nanti aja. Nah, ini adalah hal yang salah, teman-teman. Kita harus memperhitungkan segala hal agar apa? Agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Jangan hanya karena takut nolak atau gak enak buat nolak,
apalagi takut dikatain enggak gaul, terus kamu asal nerima aja. Itulah orang yang tidak punya prinsip dan juga tidak punya tujuan. Kalau orang yang mudah menghujat di media sosial, biasanya orang kayak gitu tuh karena dia punya kepercayaan diri yang tinggi dengan menggunakan fake account. Biasanya orang yang menghujat dengan kata-kata yang pedas biasanya itu orang yang di kehidupan sehari-harinya sebenarnya dia tidak berani. Ya mungkin ada juga yang emang berani gitu ya berkata-kata pedas. Tapi biasanya orang yang kayak gitu tuh pasti menggunakan fake account atau ya pakai foto profil orang lain atau gambar kartun atau apa gitu. Karena apa? Tingkat anonimitas yang tinggi di media sosial membuat dia lebih mudah untuk menghujat orang lain. Ya, ada orang lain menghujat, dia juga ikutan menghujat. Bahkan, dia tuh gak tahu alasan dia menghujat, dia asal menghujat aja gitu. Jadi, orang yang dihujat itu jadi samsak emosi amarahnya dia. Parah kan? Nah, faktor eksternalnya yaitu tekanan dari sosial. Kalau berbeda pendapat, ya kalau nggak ikut-ikutan, biasanya seperti yang tadi dikatakan ada sanksi sosial, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dikucilkan, diasingkan. Nah, kalau orang yang dikit-dikit ngikutin orang lain, kalau dia gak ngikutin pendapat mayoritas tersebut gitu ya dia kan takut gak ada teman contohnya. Jadi ujung-ujungnya dia ngikutin lah si suara mayoritas ini. Dan faktor eksternal lainnya yaitu menghujat dulu atau bertindak dulu, faktanya belakangan. Nah, ini yang parah, memalukan juga. Nah, seperti fenomena kasus yang terjadi beberapa bulan yang lalu ya. Ada kasus yang seharusnya, bukan seharusnya sih, yang memang hujatan tersebut ditujukan kepada SD ya, tapi ditujukannya kepada DS. Bukankah itu suatu hal yang memalukan? Karena apa? Nah, hal ini tuh terjadi karena dia atau siapa ya, orang-orang yang menghujat ini, yang salah sasaran, dia tuh menelan mentah-mentah suatu berita seolah-olah dua orang tersebut adalah satu orang yang sama. Karena dia tidak mau untuk menelaah berita, berpikir kritis gitu ya. Jadinya ya udah asal menghujat aja. Malu kan? Demikian video dari aku, semoga bermanfaat, harus bermanfaat dan harus dimanfaatkan. See you next video, bye bye.